106 dia Untirta Smart Energy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smartizen. Good evening ya semuanya. This time during the next 2 hours you guys are all with me lagi nih selama 2 jam ke depan from 3 to 5. Tenang aja karena kita sedang di dialog senja. Wow, I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energy. Smartizen, welcome back again on Dialog Senja. Yupi, Paradise nih dari Coldplay yang menemani kita ya, mengawali banget di senja hari ini. Ini sudah pukul 3.39 by the way, sama Yusi lagi ya selama 1 jam lebih ke depan berarti ya Smartizen. Don't go anywhere karena kita di sini bakal mengupas tuntas tentang hipnoterapi. Waduh. Jadi sebenarnya apa sih kayak sih hipnoterapi gitu kan pertanyaan kalian. Jadi hipnoterapi ini terdiri dari 2 kata ya Smartizen. Yang pertama adalah hipnosis dan juga terapi. Nah, hipnoterapi ini merupakan terapi yang menggunakan teknik atau metode apa aja yang dilakukan dengan bantuan atau di dalam kondisi hipnosis nih ternyata. Definisi hipnosis menurut US Department of Education ya, Human Service Division, katanya hipnosis is the bypass of the critical factor of the conscious mind followed by establishment acceptable selective thinking, atau yang biasa juga penembusan faktor kritis pikiran ya, pikiran sadar kita atau conscious itu sendiri, diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran selektif atau suggestion kayak gitu Smartizen. Oke, sedangkan definisi hipnosis menurut Adi Wegunawan ya dari Institute of Mind Technology, hypnosis is psychoneuropsychology science based scientifically on brainwave frequency katanya, and amplitude changes from beta state to delta state resulting in enhancing and increasing focus, wow, magnified concentration, receptivity towards any mental message given to the subconscious. Jadi kayak katanya tuh kayak ilmu psikoneurofisiologis ya secara saintifik ini berdasarkan pada perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta yang mengakibatkan peningkatan fokus konsentrasi kayak gitu sih kurang lebih ya Smartizen. Nah, mengacu pada definisi-definisi tersebut nih Smartizen, Yusi mau banget bawa kalian ke dalam diskusi manja kita dengan salah seorang sadis atau sahabat diskusi ya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat ya kan. Jadi Smartizen semua yang kepo banget what is actually hypnotherapy itu sendiri, langsung aja stay tune di 106 dia Untirta atau di frekuensi YouTube kita 106 dia Untirta. Don't go anywhere and enjoy this music Smartizen. Wow, Smartizen semua gimana denger suaranya Mas Tulus nih, aku sayang kamu, dibales nggak ya sama aku? Maaf ya Mas Tulus, udah ada seseorang yang aku nggak gitu sih konsepnya. Oke, welcome back again on Dialog Senja Smartizen. Tentunya kita masih bersama Bu Nanik ya di sini membahas tentang mengupas tuntas hipnoterapi itu sendiri. Tadi ada banget hal-hal yang kita potong ya sebelumnya ketika kita membahas tentang si hipnoterapi ini, yaitu kayak hipnoterapi itu ternyata bisa dipakai untuk penyembuhan kayak manajemen marah, aku udah mention lagi, lalu depresi, insomnia, kayak gitu-gitu. Nah, terkait dengan penyembuhan berikut, aku mau nanya hal yang lebih lanjut sama Bu Nanik sebelumnya. Kita flip kameranya dulu biar yang cantik-cantik kelihatan lagi. Hello again Bu Nanik. Halo lagi. Halo lagi. Nah Bu, kita masih membahas tentang hipnoterapi ya. Mengenai kayak penyembuhan yang Ibu mention sebelumnya itu, ya sih mau nanya dong, bisa nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita pakai nih hipnoterapi ini untuk random people misalkan, or mungkin untuk pacar kita kayak gitu-gitu, bisa nggak Bu? Ya gini ya, jadi
Hipnoterapi itu bisa diterapkan kepada orang yang mau saja. Oh gitu. Ya, sama seperti kita datang ke dokter jantung, dokter THT, kita mau disembuhkan oleh dia gitu kan. Nah, kalau kita pas datang kita nggak percaya, ya ngapain juga kita datang ke dokter itu gitu. Iya betul. Misalnya kita datang, kemudian kita bilang, Pak dokter saya sih lebih percaya obat herbal, ya silakan saja ke dokter herbal gitu. Sama gitu. juga ke hipnoterapis, ya ketika ada pasien datang, kemudian gimana Anda memilih ke hipnoterapi? Ya saya terserah terapis saja, terserah bapak atau ibu saja menerapi saya pasrahkan diri saya untuk disembuhkan, ditolong. Oh gitu. Jadi diserahkan kepada pasiennya atau kliennya. Kliennya Ya, ya. kliennya ketika dia mau dihipnoterapi ya sudah kita tangani, kalau tidak mau silakan kepada yang lain. Jadi tidak bisa dipaksa. Oh gitu, jadi nggak bisa di random people dong. Bisa, tapi itu untuk hypnostage. Hypnostage. Untuk bukan hipnoterapi ya. Jadi hipnosis itu ada dua, hipnoterapi dan juga hypnostage. Kalau hypnostage itu untuk yang di televisi, yang entertaining. Untuk yang di setting dulu gitu ya, seakan-akan terjadi spontanitas atau yang lucu-lucuan. Coba hitung 1 sampai 10, angka 7 itu hilang dari ingatan kamu. 1 2 3 hilang dari ingatan kamu. Kemudian dihitung 1 2 3 4 5 6, 8, 9, ada yang hilang apa ya gitu. Itu bisa tapi itu namanya hypnostage. Oh itu hypnostage ya. Jadi untuk kepentingan entertain itu. Juga misalnya kalau ada acara orientasi mahasiswa, kita mau mengadakan acara yang lucu-lucuan atau untuk manggung-manggung lah gitu, bisa kita menggunakan hypnostage. Dan ada satu lagi untuk yang namanya induksi ya, shock induction. Jadi misalnya saya hitung 3, 2, 1, silakan Anda tertidur misalnya gitu ya. Nah itu tidak bisa dilakukan random ke semua orang, karena khawatirnya ada yang punya sakit jantung atau ada yang punya sakit epilepsi. Nggak lucu, kita nggak tahu. Ya, makanya kalau hipnoterapi itu kita ada tes dulu. Ya, tes fokus, tes kesehatan, dalam arti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi semakin fokus seseorang itu semakin mudah works untuk ya, dihipnotis ya, semakin mudah. Jadi seperti itu Smartisan. And then kira-kira nih untuk hipnoterapi ini cara kerjanya tuh gimana sih Bu? Kalau misalkan memang tidak bisa dipakai ke random, khususnya untuk hipnoterapi. Ya, hipnoterapi itu ya biasa sama seperti berkomunikasi, ada first contact ya. First contact. Muka dulu ya. Iya betul. Kalau di hipnosis itu namanya pre-induction. Pre-induction ya. Pre-induction itu kita ketemu muka dulu, kita tanya permasalahannya, tentu saja namanya ditanya. Kemudian juga harapan-harapan dia kalau sudah sembuh nanti mau bagaimana gitu. Kemudian kita kasih tes, beberapa tes untuk melihat daya fokusnya dia. Kalau fokusnya udah kelihatan, misalnya kan fokus tuh ada 3 macam. Ada fokus yang sangat baik, ya, yang kedua yang moderat, yang medium lah, yang ketiga yang sulit. Nah, yang sulit ini dia misalnya terlalu banyak pikiran, berkecamuk pikirannya, memikirkan kekecewaan terlalu berat sehingga susah diarahkan gitu. Tuh, kalau yang mudah itu mudah diobati, yang fokusnya bagus mudah diobati gitu. Nah, itu baru tahapan pre-induction, belum lagi tahapan induksinya. Induksinya itu ya ada relaksasi, nanti kita bikin treatmentnya, ada tekniknya relaksasi. Ketika direlaksasi, klien kita dibawa ke area alfa dan theta itu tadi. Ya, apa alam ke subconsciousness mind. Subconsciousness, gitu. tapi pikiran bawah sadar. Tapi belum ke unconscious berarti? Ya, namanya pikiran bawah sadar. Bukan tak sadar. Kalau tak sadar ada di alam delta namanya. Delta itu tidur. Kita tidak bermain di alam delta,
tetapi jadi posisinya begini. Di tengah-tengah gitu ya? Ini alam beta. Beta tuh sadar, kita dalam keadaan sadar. Conscious-nya? Kalau hipnotis tuh orangnya ya. Iya. Ilmunya hipnosis. Nah, Oke. hipnotis tuh membawa kita ke sini. Oke. Nah, setelah theta dan alpha dan theta baru delta di sini bawahnya. Itu alam tidur. Kalau Alam lagi tidur tidur nggak ya? bisa dihipnotis. Oke, gitu. Itu induction ya? Ya, itu kalau induction ya. Jadi untuk yang sadar, kita ketika sadar sekarang nggak bisa dihipnotis. Bisa dihipnotis tapi harus direlaksasi dulu. Gitu. Oke. Direlaksasi, nanti ada teknik-tekniknya. Banyak juga ya? Ya. Belum Setelah lagi itu nanti ada lagi? deepening, pendalaman, ya, deepening, mendalami terus, nanti kita hitung dari hitungan 10 sampai 1, bla bla bla, begini-begini, Anda dalam keadaan kondisi yang nyaman, Nah, itu sangat sudah. nyaman gitu. Jadi kalau tes untuk rigid katalepsi, untuk tangan yang kaku banget ya, jari yang kaku atau tangan yang kaku, misalnya seperti ini, dibengkokkan itu susah. Kalau sudah dipening banget, dibengkokkan tuh nggak bisa. Oh, gitu. Dia gini. Kalau kita menyuruh kelopak mata kita tertutup, kita bisa self hipnosis. Nyuruh kelopak mata kita tutup, dipandu dengan ahlinya, nanti dia mau dibuka nggak bisa ngebuka. Nanti setelah diberikan petunjuk, dia baru ngebuka. Gitu. Oh gitu. Ya. Lalu nextnya apa lagi nih Bu setelah deepening? Nextnya itu suggestion. Suggestion. Ya. Is it the final? Belum. Belum, Finalnya termination. Oke. Ya, jadi suggestion itu kita tanamkan suggestionnya di pikiran bawah sadar. Yang tadinya pikiran negative thinking melulu, atau anxiety melulu, Iya. atau misalnya merasa bersalah, kok aku sedih terus gitu, punya keterkaitan dengan masa lalu yang suram, makanya sedih terus, nggak bisa move on. Waduh. Itu kita ubah orientasinya, gitu ya. Kalau filing kabinet file, tahu kan file yang laptop komputer kalau udah penuh, itu yang buruk-buruknya kan di-delete-deletin. Oke. Nah, yang jelek-jeleknya kita buang, kita eliminasi, berganti dengan file yang baru-barunya aja yang positif gitu. Oke. Seperti seakan-akan membersihkan file di otak kita yang numpuk, yang jelek-jelek Yang jelek-jelek dibersihin, ya. gitu. Oke, suggestion. Gitu. Lalu Suggestion terakhir baru termination. Termination itu closing ya, kalau cerita kita tutup. Tapi kalau pasien atau kliennya itu merasa ada yang ketika dia di suggestion itu dia menumpahkan perasaannya kepada orang yang dia benci, dia tuh sambil matanya tidur tapi dia marah-marah gitu, marah-marah. Okay. Karena ada tekniknya khusus yang menyebabkan dia boleh mengekspresikan rasa amarahnya itu, tapi matanya tidur gitu. I see. Nah, itu jadi setelah dia marah-marah, tidak boleh kita sudahi begitu saja, tapi harus kita bawa, ada tekniknya lagi nanti, kita bawa ke tempat yang nyaman dulu, pelan-pelan baru disadarkan gitu. Nanti kalau lagi marah disadarkan, jatuhnya pusing. Oh gitu ya, iya benar, karena maksakeun. Maksa, betul. Ya. Gitu, oke. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5 step ya betul, untuk mencapai goal si hipnoterapi ini sendiri. Iya. Oke, Smartizen, nanti aku re-mention lagi, don't have to be worried. Tapi setelah ini masih ada kembaran aku yang mau nyanyi sedikit ya Bu ya. Selena Gomez, Hands to Myself and Enjoy This Music. Tentunya ya, sudah jam 16.34, bentar lagi 35 nih by the way. Tapi masih sama Yusi, jangan khawatir, dan juga Bu Nanik di sini membahas tentang mengupas tuntas si hipnoterapi itu sendiri. It's probably gonna be our last talk ya dengan Bu Nanik, tapi don't have to be worried karena masih ada sekitar 30 menit ke depan ya sama kita berdua. Nanti aku sendiri sih. Kalau gitu langsung aja kita flip the camera biar ngelihat lagi kecantikan ini. Waduh, halo again Bu Nani. Yeah. Nah Bu, seperti yang tadi udah Yusi bilang, bahwasannya it's probably gonna be our last talk gitu kan. Ya, pastilah, nyambung lagi terus. Nggak apa-apa lah ya, tapi ya Bu ya. Nah kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang si cara kerja hipnoterapinya, lalu pertanyaan selanjutnya adalah,
kalau misalkan ingin melakukan hypnoterapi itu, syarat serta hal apa aja sih yang harus dipersiapkan si klien ini nantinya? Ya, syaratnya sebenarnya bisa berkomunikasi ya pastinya. Kalau ditanya dia nyambung, sadar. Karena kalau yang punya berkebutuhan khusus seperti autistik dan lain sebagainya itu penanganannya beda lagi, gitu ya. Ke ahli yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua bersedia di hipnoterapi. Kalau dari awalnya sudah menentang atau tidak mau menolak ya susah juga ya. Tidak bisa. Tidak bisa bahkan ya. Tidak bisa. Itu harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada si terapisnya gitu. Menyerahkan diri itu. Surrender. Surrender. Ya. Aduh, memasrahkan diri. Jadi ingat main game. Kita FK aja kali ya. Gitu-gitu. Jadi hanya ada 2 syarat nih yang harus dipenuhi. 2 syarat. Serius semudah itu? Iya, paling syarat yang terakhirnya kita tanya aja punya sakit atau riwayat sakit jantung atau sakit epilepsi misalnya gitu. Ya karena kan di sana di hipnoterapi itu ada yang namanya shock induction. Shock induction itu hipnoterapi dengan cara cepat. Misalnya dalam hitungan 3, 2, 1 tidur. Silahkan lihat tangan saya atau lihat mata kanan saya. Dalam waktu dihitung sekian langsung tidur, langsung ntar dia tidur gitu. Kalau shock induction gitu tidak boleh yang sakit jantung. Kalau sakit jantung nanti malah kayak apa nih gitu. Karena ya akan membahayakan juga gitu. Iya betul sekali. Kalau gitu boleh tahu nggak sih Bu, sebenarnya kalau misalkan mau hypnoterapi ini berapa sih biaya yang harus dipersiapkan gitu? Biaya yang harus dipersiapkan ya rentangnya ya. Iya, kalau lebih ke range-nya sih. Paling rendahnya 300 dan yang paling mahalnya 15 juta. Wow. Ya, kalau 15 juta kita panggil yang di televisi. Itu yang udah terkenal banget. Nah, saya pernah nelfon manajemen dia. Saya kata saya minta 1 sesi dong buat hipnoterapi. Manajemennya si Denny, apa namanya lupa lagi saya. Dia bilang, "Oke, Bu, 15 juta 1 sesi." 1 sesi? Ya. Wow, keren banget. Ini aku apa janjian aku ganti cita-cita aja kali. Iya, makanya keren banget 1 sesi 15 juta, 2 sesi aja. Orang jadi trainer untuk hipnoterapis aja, 1 orangnya misalnya 5-9 juta dikali 20 orang dalam 1 ruangan, itu trainer ya hitung aja 20 orang kali 5-9 juta. Nice. Ya itu nice cuman 2 harian, 2 hari. Oh, 2 hari aja. Itu untuk trainer ya. Trainer. Melatih calon-calon hipnoterapis gitu. Wow. Dan itu ada tahapannya juga, ada tahapan basic, ada tahapan advance, ada tahapan profesional. Jadi biayanya yang kita keluarkan juga sebenarnya sama aja kayak sama terapisnya. Kayak kuliah S2. Iya, bener banget. Ya. Wah, gila sih. Kalau gitu aku mau tahu dong, ini mungkin lebih ke closing statement aja kali ya. Saran dan harapan Ibu nih di sini sebagai apa ya? Ibu maunya disebut sebagai apa nih? Apa ya? Dosen nggak apa-apa. Trainer, bukan trainer ya, coach. Kalau biasa kita dipanggil hipnoterapis itu coach. Coach ya. Tapi untuk trainer ya itu. Oh gitu. Kalau untuk penerapi ya terapis. Gitu. Hipnoterapis. Oke, kalau gitu aku bilangnya Ibu sebagai dosen terapis dan juga coach. Saran Ibu untuk Smartizen yang masih muda-muda di luar sana nih, yang gampang banget kena mental breakdance. Kayak gitu-gitu deh. Saran dan harapan Ibu ke depannya, especially for hypnotherapy itu sendiri in Indonesia. Ya, sebenarnya kita harus menghargai diri sendiri ya. Kita diberikan berkah yang begitu luar biasa. Kita hargai dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Sampah-sampah itu jangan dimasukkan ke badan kita. Baik itu pikiran buruk ya, ya mental ya, semua yang busuk-busuk, yang buruk-buruk jangan dimasukkan ke pikiran kita. Karena semua berpengaruh kepada badan kita. Jadi yang namanya ilmu psikosomatis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang badan yang sakit, tetapi itu disebabkan oleh pikiran kita yang banyak yang racunnya di pikiran kita. Psikosomatis. Psikosomatis. Jadi mental kita bilang
mental illness lah atau apa, itu semua mempengaruhi tubuh, jadi jantung berdebar, kepala pusing, perut kembung. Itu semua bukan karena kurang makan, bukan karena kurang tidur, tapi karena banyak pikirannya yang busuk-busuk ditaruh semua di pikiran. Seharusnya dibuang aja. Iya, seharusnya dibuang aja, jangan berikan kesempatan yang busuk-busuk itu masuk pikiran. Oke. Nah, semua diawali dengan dengan perkataan, pikiran, tindakan yang baik di pagi hari, kemudian diakhiri juga dengan pikiran, tindakan yang baik di malam hari gitu. Perkataan, tindakan yang baik di pagi hari, dan diakhiri juga dengan kalau di agama Islam kita pernah mendengarkan hadis, awali hari dengan membaca Quran dan akhiri hari dengan membaca Quran juga. Wah, Masya Allah. Itu berarti benar ya, Bu ya? Sangat betul. Sangat benar sekali. Sangat betul. That's it, Smartizen. Jadi untuk kamu jangan self-diagnose sebagai mental illness ataupun depression. Nanti anak muda akan menyadarinya, suatu saat kelak akan menyadari bahwa yang dulu dilakukan di masa muda itu adalah something not make sense. It's not even make sense ya. Yeah, it's not make sense, and we have to do something from now. We not only think about our ego and our impulse dorongan for negative things. But we also have to think about our future. So make the positive movement, right? Positive things, for everything. For everything. Thank you banget Bu Nanik for today. Aduh, senang banget udah bisa ngobrol. Ya kan, apalagi masalah mental-mentalan nih. Mental-mentalan. Kayak Deddy Kobuser ya. Waduh. Iya benar. Thank you banget Ibu, sehat selalu ya. Semoga sukses juga buat Bu Nanik dan keluarganya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dimanapun Ibu berada juga tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku. Tapi it's okay Smartizen, masih ada sebentar aku ngitung dulu, sekitar 15 menit kali ya sama aku ke depannya. Aku mau say goodbye dulu sama Bu Nanik. Thank you Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dulu Bu. Dadah. Kita ketemu lagi. Oke, that's it Smartizen. Nah, seperti yang udah aku bilang bahwasannya masih ada sekitar 15 menit lagi sama Yusi. Jadi kita dengerin musik aja dulu kali ya. Keisha, TikTok and enjoy this music Smartizen. Okay Smartizen, Don't Let Me Down by Chainsmokers yang akan menemani kita di penghujung acara seperti ini. By the way, it's almost 5 o'clock, which means Sisi harus banget ya meninggalkan ruangan studio tercinta ini untuk ya udah yang sudah waktunya untuk berpisah. Aduh. Tapi sebelum itu Yusi mau banget nih review atau mention ulang tentang apa aja sih sebenarnya yang kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi bersama Ibu Nanik. Tentunya kita membicarakan tentang hipnoterapi. Wow, keren banget kan? Jadi kalau misalkan Smartizen semua di luar sana nih yang masih banget bingung hipnoterapi itu apa, tadi seperti yang udah dijelaskan sama Yusi ya, bahwa kayak hypnosis is the bypass of the critical factor of the conscious mind ya Smartizen, followed by establishment acceptable selective thinking atau kayak pemikiran-pemikiran selective or suggestion seperti itu Smartizen. Sedangkan nih Smartizen ya, kalau misalkan menurut Ibu Nanik ya tadi kayak misalkan kita membicarakan tentang hipnoterapi ini ternyata manfaatnya banyak banget loh. Apa aja tuh kayak sih manfaatnya gitu kan? Jadi manfaatnya itu bisa banget manajemen marah katanya, emotional management. Lalu juga manajemen depresi, insomnia kayak gitu. Itu kayak semacam gejala-gejala ya pada kliennya, atau juga bisa menyembuhkan gitu ya Smartizen. Bahkan tadi Bu Nanik pernah mention bahwasannya hipnoterapi ini bisa sebagai alternatif penyembuhan permanennya kayak gitu. Tapi kok bisa sih Kak Yusi gitu sembuh permanen, syaratnya apa gitu kan? Syaratnya gampang banget Smartizen. Jadi kamu cuma punya 2 syarat yang harus kamu penuhin, and it easy to fulfill gitu loh istilahnya kan. Yang pertama itu bisa berkomunikasi, dan yang kedua adalah ketersediaan atau kamu bersedia gitu loh untuk
istilahnya menyerahkan diri kamu, enggak sih kayak gitu, itu serem banget, surrender banget gitu kan. Tapi memang itu adalah the key-nya. Kalau kamu tidak bersedia, so the treatment or terapi ini juga nggak bakalan works gitu loh. Jadi that's the important kalau menurut tadi Bu Nanik, bahwasannya ada dua ya syaratnya, bisa berkomunikasi dan juga bersedia. Nah, kalau untuk step-nya untuk melakukan hipnoterapi ini Smartizen ada 5 step. Yang pertama itu ada pre-induction, atau kalau misalkan dalam ilmu komunikasi tadi dikatakan bahwasannya first contact, kayak gitu ya. Lalu yang kedua itu ada induction-nya katanya, atau kayak penyetaraan apa namanya ya, alam bawah sadar kamu. What does it mean? Kayak kamu diajak ke alpha, atau wait a minute, I have to read more again. Ya, bahwasannya kamu harus banget nih dari kondisi beta ke kondisi alpha gitu loh, yang mengakibatkan tingkat meningkatnya fokus kamu nantinya gitu. Iya, bahwasannya kamu juga harus fokus tentunya ya. Lalu juga ada deepening. This is the third step of the hypnotherapy itself. Dan yang keempat ada suggestion. Di sini tuh yang akan ditanamkannya sebuah sugesti bahwa it's okay, you are so grateful, you are so beautiful, you are so something that you can, apa ya namanya, yang bisa banget cheer up diri kamu sendiri, pokoknya kayak gitu-gitu deh. You know what I mean, kayak suggestion yang baik-baik, yang buruknya dihilangkan, kayak gitu ya. Dan juga yang terakhir ada termination, atau yang kalau misalkan itu closing kali ya. Jadi ketika kita ada ada pre-induction, nah akhirnya ini ada termination, kayak gitu Smartizen. Dan Bu Nanik juga berharap dan menyarankan kepada Smartizen semua di luar sana itu agar lebih menghargai dirinya sendiri. Wow, jadi kayak sampah-sampah di kepala kalian nih itu harus dikeluarkan, bahwasannya musuh terbesar di hidup kamu adalah isi kepala kamu sendiri. So jangan memperumit masalah hidup ya. Jadi enjoy aja sih sebenarnya, ada masalah jangan terlalu dijadikan itu sebagai sesuatu yang membekas di kepala gitu loh. Let it flow aja, kayak gitu loh Smartizen, biar hidupnya lebih enjoy dan lebih ringan, lebih cheer up, kayak gitu-gitu ya. Jadi kamu semua harus banget bahagia, pokoknya Smartizen di luar sana harus buat bahagia. Yusi seneng deh kalau misalnya ngeliat orang banyak banget yang bahagia, tebar positive vibes, kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata kembali lagi, ternyata aku korupsi waktu. Udah jam 5:03. So it's time to say goodbye. Thank you banget yang udah nemenin aku selama 2 jam ini. Kita bakal balik lagi besok ya, di jam 10 sampai jam 12 siang dalam dialog siang tentunya. See you tomorrow and thank you. Bye Smartizen.